Shalom semua. Apa kabar nih keluarga New Life pada pagi hari ini? Saya percaya keadaan kita adalah luar biasa, dahsyat, dan mantap. Amin. Amin ya. Keadaan kita selalu luar biasa, dahsyat, dan mantap. Saya percaya keadaan yang kurang baik, mungkin keadaan kita yang saat ini kurang fit, tidak akan menghilangkan sukacita kita. Amin. Keadaan boleh berubah, keadaan boleh kurang baik, mungkin kondisi fisik kita boleh nggak fit, tetapi sukacita surgawi selalu memenuhi kehidupan kita. Amin. Saya percaya semua keluarga New Life dari kehidupan setiap kita mengalir sukacita surgawi, sehingga sukacita itu mengalir keluar dari kehidupan kita dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin. Boleh menjadi berkat. Dan saya percaya apapun keadaan kita hari ini, kita sungguh mengucap syukur ya. Meskipun saat ini karena kondisi, jadi kita harus balik lagi ya untuk ibadah online untuk sementara ya. Sampai di Februari. Mudah-mudahan awal Maret kita sudah boleh ibadah lagi ya di gereja ya. Karena saat ini gereja lagi dipakai untuk isoman ya. Isoman keluarga New Life yang lagi terinfeksi gitu ya. Tapi biarlah hal ini tidak mengurangi sukacita kita. Kita tetap tahu Tuhan yang selalu berperkara dalam semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Oke, jadi bulan ini kita masih belajar ya tentang tema yang begitu luar biasa, hidup mengandalkan Tuhan ya. Hidup mengandalkan Tuhan. Pada saat kita merenung ya, di bulan Februari ini kita sama-sama merenungkan dari minggu pertama ya, dan ini adalah minggu ketiga kita sama-sama belajar tentang hidup mengandalkan Tuhan. Pada saat saya merenung tentang hidup mengandalkan Tuhan, satu pertanyaan pertama yang muncul di dalam hati saya. Yang muncul dalam hati saya kayak gini. Kenapa sih kita, khususnya saya pribadi, ya jadi pertanyaan itu bukan cuma untuk Bapak Ibu Saudara, tapi datang pada saya sendiri gitu ya. Datang pada saya sendiri, kenapa sih saya pribadi gitu ya. Kita sulit sih mengandalkan Tuhan. Mengapa? Padahal kita tahu bahwa Tuhan itu selalu ada dan selalu, bukan cuma selalu ada, selalu bersedia 24 jam untuk siap menolong kita. Ya kan? Kita tahu dia ada, bukan cuma dia ada, tapi dia siap sedia 24 jam untuk menolong kita. Mungkin setiap kita punya orang tua, kita punya saudara kandung, kita punya keluarga yang mungkin selalu mengelurkan tangan bagi kita untuk bisa menolong kita. Tetapi Tuhan Yesus, dia ada 24 jam bahkan. Kalau keluarga orang tua kita mungkin temporary pada saat tidur gitu ya, mungkin mereka tidak bersama kita. Tapi Tuhan Yesus tuh ada 24 jam siap untuk menolong kita. Tapi kitanya yang kadang-kadang masih kenapa nggak mengandalkan Tuhan ya? Padahal kita tahu dia ada loh buat setiap kita. Jawabnya cuma sederhana, termasuk jawaban saya. Karena seringkali kita masih mengandalkan kemampuan kita. Benar ya? Kita mengandalkan kemampuan kita, kita mengandalkan kecakapan kita, mungkin kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita mengandalkan harta kita untuk menolong kita. Kita mengandalkan apa yang ada pada kita. Dan seringkali segala sesuatu yang kita kerjakan diawali oleh pikiran. Dalam pikiran kita pikir gini, kita masih bisa kok berusaha sendiri, mengusahakan menyelesaikan sendiri segala masalah, segala pergumulan, segala persoalan yang kita hadapi. Dalam pikiran kita, saya masih bisa kok untuk settle, untuk mengatasi, tanpa harus melibatkan orang lain. Apalagi melibatkan Tuhan, seperti itu ya. Termasuk saya pribadi, Bapak Ibu. Jadi pertanyaan itu bukan cuma untuk Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, tapi pertanyaan itu sudah datang pada saya pada saat kemarin saya merenungkan. Kenapa sih saya kadang tidak mengandalkan Tuhan? Bukan berarti ya saya menyampaikan firman ini terus saya sudah sukses ya mengandalkan Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Ada kalanya juga saya masih berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengandalkan kekuatan saya sendiri. Dan karena saya berpikir bahwa saya masih bisa kok berusaha sendiri, settle sendiri tanpa harus merepotkan orang lain, tanpa harus melibatkan orang lain, termasuk melibatkan Tuhan. Tetapi harus kita akui pada masa-masa sekarang,
Coba, seberapa kuat sih kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Apalagi sekarang, keadaan dan kondisi sangat tidak menentu dan tidak ada satu kondisi pun pada saat ini yang bisa diprediksi oleh manusia. Benar ya? Tidak ada seorang ahli pun, tidak ada seseorang pun yang bisa mereka-reka apa sih yang terjadi besok. Atau bahkan apa yang terjadi 1 jam kemudian, 5 menit kemudian tidak ada yang bisa mereka-reka apa yang akan terjadi pada kita. Nah, pertanyaan kedua, seberapa kuat sih kita bisa mengandalkan diri kita sendiri? Apalagi di saat-saat kondisi seperti saat ini. Coba seperti minggu lalu, kita bisa ibadah on-site seperti itu, kita bisa bersuka cita, kita bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan seperti itu ya. Dan dan kita juga bisa menikmati ya persekutuan dengan keluarga New Life waktu itu di gereja. Dan para pelayan yang akan melayani, mereka sudah mempersiapkan diri, mau latihan PAW, sudah share segala semua sudah dipersiapkan. Ternyata minggu ini kita harus karena keadaan kita harus ibadah online seperti itu. Tidak ada seseorang pun yang bisa mereka-reka ya. Apa yang terjadi 1 minggu kemudian, 1 jam kemudian, 5 menit kemudian pun tidak ada yang bisa mereka-reka. Jadi hari ini yuk kita sama-sama belajar, termasuk saya. Kita harus menyadari penuh bahwa dalam hidup kita ini, kita sangat perlu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan bukan berbicara pada saat kita dalam keadaan yang kurang baik saja, kita perlu mengandalkan Tuhan. Tetapi dalam keadaan yang baik pun, dalam keadaan kita yang tidak berkekurangan, dalam keadaan kita yang sehat pun, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Seringkali yang ada dalam benak kita bahwa, oh ya, pada saat saya punya masalah, baru saya cari Tuhan. Pada saat saya punya pergumulan, baru saya datang kepada Tuhan. Enggak, Bapak Ibu Saudara ya. Pada saat apapun, keadaan itu baik, keadaan itu kurang baik, keadaan yang buruk sekalipun, yang ada, yang kita alami, kita harus mengandalkan Tuhan. Jadi hari ini ya kita akan sama-sama belajar ya. Bagaimana sih kita memiliki hidup yang mengandalkan Tuhan. Karena perlu banget ya kita menyadari penuh bahwa hidup kita, keadaan yang baik, keadaan kurang baik, kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Jadi pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari seorang yang luar biasa yang bernama Petrus, bagaimana memiliki hidup yang mengandalkan Tuhan ya. Kalau kita lihat ya, Bapak Ibu bisa lihat di Lukas 5 ayat 1 sampai ayat 11 ya. Mungkin Anda boleh share ya di terjemahan baru Lukas 5 ayat 1 sampai ayat 11 ya. Jadi di Lukas 5 ayat 1 sampai ayat 11, kalau Bapak Ibu lihat ya, kalau di Alkitab kita, itu kan ada judul perikopnya ya. Judul perikopnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia ya. Bapak Ibu bisa baca ya, penjala ikan menjadi penjala manusia. Kalau kita lihat ya, seorang penjala ikan, seorang nelayan dikatakan menjadi penjala manusia. Kok judulnya kok keren banget ya. Wow banget ya. Bukan cuma keren dan bukan cuma wow, tapi kita juga berpikir kok sepertinya menurut akal pikiran manusia kok sepertinya mustahil ya penjala ikan menjadi penjala manusia. Benar ya? Penjala ikan menjadi penjala manusia. Bisa apa enggak? Kalau ikut pikiran kita sebagai manusia, kita lihat perikopnya aja, kayaknya nggak mungkin ya. Memang keren, penjala ikan jadi penjala manusia itu keren banget. Tetapi kalau kita ikut pemikiran kita, ikut logika kita, kayaknya nggak masuk akal nih Tuhan. Masa sih penjala ikan bisa menjadi penjala manusia? Tapi kita pagi hari ini kita sama-sama belajar. Kalau sudah Tuhan yang bekerja, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin Bapak Ibu ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita lihat ya, di ayat pertama ya, kita sama-sama menyimak pelan-pelan. Di Lukas 5 ayat pertama dikatakan begini. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret ya. Danau Genesaret kalau biasa kita kenal nama sama dengan Danau Galilea ya. Danau Genesaret sama dengan Danau Galilea. Dikatakan sedang orang banyak mengerumuni Yesus hendak mendengarkan firman Allah ya. Jadi coba kita bayangkan sebentar ya. Yesus itu berdiri di pantai Genesaret ya, di pantai. Dan waktu itu dikatakan banyak orang yang mengerumuni Yesus. Ngapain mereka? Mereka hendak mendengarkan firman Tuhan ya. Mereka hendak mendengarkan firman. Ternyata
Mereka mengerumuni, mereka pengen mendengar firman pada saat Yesus mengajar. Di ayat kedua, kita lihat Yesus melihat dua perahu ya. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya, dikatakan begitu ya. Membasuh itu berbicara membersihkan ya. Membasuh itu berbicara membersihkan. Jadi saya membayangkan ya, jika nelayan ya sudah turun, maksudnya di nelayan ini kan penangkap ikan ya, penjala ikan. Jadi nelayan itu sudah turun dari perahu dan membersihkan jala ya, pada saat itu dikatakan. Jika jala itu sudah dibersihkan, artinya bahwa pekerjaan nelayan itu sudah selesai. Benar ya? Kalau pekerjaan kita belum selesai, ngapain kita membersihkan jala seperti itu? Sama nih, sama para ibu-ibu di keluarga New Life, seperti Wida, mamanya. Wida pada saat pagi masak nih di dapur. Kalau belum selesai masak, kira-kira Wida bersihkan dapur nggak ya? Enggak ya. Kalau Wida belum selesai masak, pasti batu dapur nggak dibersihin kan, Wid? Tapi kalau Wida sudah siap dengan masakannya yang super duper lezat gitu, tentunya dapurnya sudah dibersihkan. Itu artinya tidak ada lagi acara masak-memasak. Yang ada acara makan bersama ya, dengan Pak Leo, dengan anak-anak kayak gitu ya. Jadi kalau kita sudah bersihkan tempat pekerjaan kita, sudah siap makan kayaknya Leo, sudah senyum-senyum. Kayaknya Wida sudah bersihkan dapur nih hari ini ya. Sudah bersih ya Wida dapurnya. Jadi pada saat kita sudah membersihkan tempat pekerjaan kita kayak gitu ya, berarti pekerjaan kita sudah selesai ya. Sama juga dengan keluarga New Life yang kerja di kantor seperti Despri yang bekerja, Yeni yang bekerja. Pada saat kita sudah mau pulang, kerjaan kita sudah selesai, kita masih beres-beres kan meja kerja kita kan. Gak mungkin kita berantakin, biarin aja lah berantakin. Besok pun kerja lagi, jarang ya. Kita beres-beres, kita rapi-rapiin, dah kita pulang, kerjaan kita udah selesai. Begitupun dengan nelayan ya. Mereka membersihkan, dikatakan membasuh, membersihkan jala mereka, artinya pekerjaan sudah selesai. Jadi jala dibersihkan dan mau disimpan seperti itu. Dan pada saat itu, di ayat ketiga kita lihat ya. Nelayan sudah bersihkan jala, terus di ayat ketiga dikatakan, Yesus naik ke dalam perahu, ke dalam salah satu perahu, karena ada dua perahu ya. Yesus naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, karena Simon Petrus ya, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Yang artinya menolakkan adalah memindahkan ya, memindahkan perahunya, melayarkan perahunya, menjalankan perahunya sedikit jauh di pantai. Berarti pada saat nelayan itu membersihkan perahu, pasti perahu itu sudah di tepi pantai ya. Jadi Yesus meminta Simon untuk memindahkan perahunya sedikit jauh ke pantai. Dikatakan di ayat ketiga, lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Sampai sana ya. Nah, dari sana kita tahu bahwa berarti Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Yang artinya perahu Simon itu menjadi mimbar ya, menjadi meja, menjadi tempat bagi Yesus untuk mengajar orang banyak dari atas perahu. Tempat bagi Yesus untuk berkhotbah pada saat itu ya. Nah, kita lihat lagi di ayat keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon ya, pada saat Yesus sudah selesai berbicara, sudah selesai mengajar, sudah selesai khotbah kayak gitu ya. Yesus berbicara kepada Simon ya, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan ya. Jadi sudah selesai segalanya, baru Yesus ngomong sama Simon, bertolaklah, ayo berlayarlah, pindahkanlah perahumu ke tempat yang dalam. Berarti tadi kalau namanya di tepi itu belum dalam ya, masih dangkal, kita turun pun masih nyampe kaki kita ya. Jadi bertolaklah ke tempat dan dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan, kata Yesus kepada Simon. Tapi kita lihat apa sih yang dikatakan Simon ya? Apa sih balasan Simon dari perkataan Yesus? Di ayat kelima dikatakan, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau ya, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kita lihat lagi berikutnya ya. Apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi setelah Simon menebarkan jalannya? Kan. Ayat ke-6 dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, saya percaya waktu itu Simon ada di perahu dan bukan seorang diri ya.
Kayak dikatakan mereka ya. Mungkin Simon bersama beberapa orang ya. Pada saat mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, bukan cuma seekor, 2 ekor, bukan cuma 10 ekor, bukan cuma 50 ekor, sejumlah besar ikan itu berarti ikan itu dalam arti tidak dapat dihitung ya. Kalau mungkin dapat dihitung, mungkin pada saat itu langsung dihitung ya. Oh, berapa ikan nih langsung didapat di jala itu. Dikatakan mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Berarti banyak banget ya Bapak Ibu ya. Ikan yang didapat oleh jalannya Simon ya. Di ayat ke-7 dikatakan, lalu mereka memberi isyarat ya kepada teman-temannya di perahu yang lain. Berarti pada saat itu ada 2 perahu ya. Jadi mereka memberi isyarat kepada teman-temannya ke perahu yang lain, perahu yang satunya ya, yang ada di tepi pantai ya, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam sampai sana ya. Jadi 2 perahu itu sama-sama mengisi kedua perahu dengan apa? Dengan ikan ya. Sehingga perahu itu hampir tenggelam. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang bisa kita pelajari dalam kisah yang sering kali ya, kita pasti sudah tahu. Saya percaya keluarga Nibras sudah sering kali membaca kisah Simon ini ya, Simon Petrus ya. Coba kita lihat, Simon itu adalah seorang nelayan, benar ya, seorang nelayan. Yang tentu saja dia ada nelayan, dan tentu saja tempat kerjanya adalah di Danau Galilea, Danau Genesaret ya. Dan tentu saja Simon itu seorang nelayan yang sudah banyak pengalaman yang dia miliki ya. Dan tentu saja dia tahu di tempat-tempat mana yang banyak ikannya. Pak, kapan saja waktu yang terbaik untuk menjala ikan? Kapan saja waktu terbaik untuk apa? Untuk mencari ikan. Apa itu siang, sore, malam, atau subuh seperti itu ya. Kalau pada saat saya merenung ya, masakan seorang nelayan yang sudah berpengalaman ya, yang sudah berpengalaman mau mendengar usulan seorang Yesus ya. Seorang Yesus yang notabene kita tak tahu bahwa Yesus itu orang tuanya adalah tukang kayu ya kan. Sering dikatakan Yesus itu anak seorang tukang kayu. Kalau anaknya seorang tukang kayu minimal, kalau Yesus anak seorang tukang kayu minimal Yesus itu sehari-hari pasti beliau membantu orang tuanya ya untuk menjadi tukang kayu, bukan menjadi nelayan ya. Kalau ngomong tentang perkayuan mungkin Yesus ngerti kayak gitu ya secara pikiran ya, secara logika. Tapi kalau ngomong nelayan, logika kita Yesus itu hitung-hitungannya pengalamannya pasti masih kurang ya dibandingkan dengan Simon yang sudah banyak pengalaman sebagai seorang nelayan. Nah, masa sih seorang nelayan yang sudah berpengalaman mau mendengar usulan dari seorang anak tukang kayu? Tentunya kalau kita ditanya, pastinya enggak ya. Pastinya enggak, seorang yang enggak pengalaman. Masa sih seorang yang pengalaman masa sih mau mendengar seorang yang tidak berpengalaman? Ya tentunya enggak. Ya gampang aja umpamanya kita lihat namanya seorang seperti Pak Andi yang sudah berpengalaman untuk menanam gitu ya. Saya lihat di rumahnya Pak Andi banyak banget tanaman seperti itu. Terus mencangkok tanaman seperti itu ya. Nah, kalau Pak Andi sudah berpengalaman, banyak pengetahuan tentang cangkok-mencangkok. Umpamanya saya nih yang nggak punya pengetahuan apa-apa, tiba-tiba mengguruin Pak Andi. Kira-kira, oh Pak Andi gini-gini aja caranya. Nah, coba logika. Nggak mungkin kan Pak Andi ngikut pendapat saya nggak punya pengalaman, nggak punya praktek tentang cangkok-mencangkok, tentang membibit-bibitkan tanaman. Tahu saya punya taman, saya cuma nyiram aja. Kalau hidup, puji Tuhan. Kalau mati, ya sudah seperti itu ya. Kalau di taman rumah saya. Nggak sampai mencangkok-cangkok gitu, nggak bisa. Saya nggak ngerti. Kalau saya tiap hari, tahu saya cuma nyiram. Kalau tiba-tiba mati atau nggak berbuah, saya tebang aja, saya ganti tanaman baru kayak gitu. Tapi tidak dengan Pak Andi. Pak Andi kan banyak pengalaman. Kalau ditanya tentang tanaman, mungkin Pak Andi pasti lebih pengalaman. Kalau saya kasih saran, ya mendingnya pasti pengalaman Pak Andi yang lebih dipakai. Jadi bagaimana mungkin seorang anak tukang kayu mengajari seorang nelayan yang sudah tahu cara menangkap ikan, yang sudah piawai, sudah pengalaman dengan Danau Galilea ya, karena sehari-hari wilayah kerjanya ada di sana seperti itu ya. Tapi pada saat Yesus selesai berkhotbah, Yesus menyuruh Simon Petrus untuk kembali bekerja ya, karena pekerjaan Simon saat itu adalah menjala ikan.
Jadi pada saat kita tahu pada saat Yesus belum naik ke perahu itu, Simon itu membereskan jalannya. Jadi pada saat selesai mengajar, Yesus kembali menyuruh Yesus untuk bekerja sesuai dengan mata pencahariannya, yaitu nelayan. Jadi kata Yesus di ayat keempat, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Padahal mungkin menurut pikiran kita, orang awam pun tahu kalau menjala ikan itu baiknya itu pada malam hari ya. Gak banyak orang, gak banyak gangguan seperti itu ya. Dan ikan-ikannya kayaknya lebih banyak seperti itu. Tapi dikatakan pada saat itu siang hari ya, disuruh Yesus untuk menangkap ikan. Tapi yang satu hal yang saya belajar dari seorang Simon, meskipun disuruh Yesus yang notabene adalah seorang yang tidak punya pengalaman mungkin pengetahuan kita dibanding Simon ya. Tetapi Simon tetap mengikuti apa yang Yesus katakan ya. Meskipun telah bekerja sepanjang malam, Simon itu baru pulang ya. Baru pulang kerja, mestinya dia capek ya, sudah capek, terus nggak dapat apa-apa. Kan dikatakan kan kami sudah bekerja sepanjang malam dan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi Simon tetap bersedia bekerja lagi seperti yang Yesus mau ya. Dan tentu saja pada saat Simon bekerja, meskipun kalau saya menempatkan diri saya di sebagai seperti Simon, mungkin saya tetap ngikut, tapi mungkin aja saya bersungut-sungut, waduh, dapat apa enggak? Meski bersungut-sungut, tapi saya pasti juga berharap, ya mudah-mudahanlah dapat ikan, karena sudah satu malam nih bekerja tidak dapat ikan. Jadi satu hal yang pertama yang bisa kita pelajari ya, dari seorang Petrus ya, Simon Petrus dalam hal ini, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri ya. Meskipun secara pengetahuan, secara pengalaman, secara kecakapan, Simon itu lebih piawai, lebih berpengalaman ketimbang Yesus. Tapi pada saat Yesus menyuruh, yuk tebarkanlah jalamu lagi, bawalah perahumu ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Simon tetap nurut. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak mengandalkan pengetahuannya. Dia tidak mengandalkan apa yang yang sudah dia alami. Meskipun dia sudah ngomong sepanjang malam, dia sudah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Meskipun malam adalah waktu yang terbaik bagi seorang nelayan untuk menangkapkan ikan. Malam aja nggak dapat, apalagi siang ya. Tetapi Simon tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan kehebatannya, tidak mengandalkan pengalamannya. Tetapi dia mengikuti apa yang Yesus katakan. Benar ya? Yesus ngomong, ya sudah, karena engkau yang mengatakannya, saya mengikutinya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dia tidak mengandalkan kekuatannya. Jadi mamanya dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu, seringkali pada saat keadaan kita menyuruh kita, mengharuskan kita harus melayani, umpamanya seperti itu ya. Sehingga kita belajar dari seorang Simon ya, tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan kehebatan kita. Bukan berarti pada saat kita tidak mengandalkan kekuatan kita, bukan berarti kita diam diri dan kita tidak melakukan apa-apa, Bapak Ibu. Kadang-kadang orang percaya mempunyai pola pikir gini, pada saat kita tidak mengandalkan kekuatan kita, ya sudah, kita pasrah aja. Kita nunggu aja Tuhan yang bekerja. Seringkali jadinya kita pasif, kita tidak bergerak. Tapi satu hal yang harus kita belajar hari ini, termasuk saya, bahwa pada saat kita tidak mengandalkan kekuatan kita, bukan berarti kita diam, kita pasif, dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi pada saat kita mengandalkan kekuatan kita, itu berarti kita harus tetap bekerja, kita harus tetap belajar, dan kita harus tetap meningkatkan apa yang ada pada kita. Jadi tidak mengandalkan kekuatan kita bukan berarti kita diam, kita pasif, tidak mau belajar, tidak mau tahu, tidak upgrade diri. Enggak. Tetapi kita harus meningkatkan kapasitas, kita harus belajar lebih lagi. Sehingga apa? Sehingga semua yang ada dalam diri kita yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan maksimal. Coba kita lihat kehidupan Simon. Dia tidak mengandalkan kekuatannya. Tuhan suruh, dia ngikut aja. Meskipun secara pikiran, mungkin dia bilang, ngapain sih? Kok siang-siang kayak gini? Sudah bekerja, sudah berdasarkan pengalaman semalam, sudah tidak mendapatkan ikan. Masa sih pagi ini ada ikan yang tiba-tiba datang? Secara logika kan nggak mungkin. Tetapi kita mau belajar dari Simon untuk tidak mengandalkan kekuatan kita.
pada saat ini, mamanya kita seperti anak-anak agung, kita belajar untuk memberitakan Injil. Bagaimana caranya? Seringkali pada saat kita mau belajar untuk memberitakan Injil, kita melihat diri kita, waduh, saya bukan masuk golongan orang yang sekolah teologi, saya nggak bisa. Bisa saya cuma A, B. Yang saya urusin cuma surat, yang saya urusin cuma masakan, saya nggak bisa nih memberitakan Injil. Kita belajar, upgrade diri dong. Belajar dong. Kalau sebelah kiri kanan Bapak Ibu ada suami atau ada istri, ada anak, katakan, ayah senggol, yuk upgrade diri, yuk kita mulai sama-sama belajar. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita kalau kita bilang gak bisa. Amin Bapak Ibu ya. Kita belajar upgrade diri. Bingung bagaimana caranya? Ya belajar. Kalau namanya belajar itu kan tidak memandang usia. Usia berapapun, semasa kita masih diberikan nafas hidup, itu waktunya kita harus tetap belajar. Amin Bapak Ibu ya. Seperti seorang Simon, meskipun digurui oleh seorang Yesus yang hitungannya tidak berpengalaman dalam hal ikan-ikan kayak gitu ya, dalam hal menangkap ikan, tapi Simon ikut ya. Jangan hanya berdasarkan keterbatasan kita, oh saya udah sekolah teologi, saya nggak bisa menyampaikan firman. Yuk kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Kita belajar kebenaran firman, kita mengenal firman dengan benar, kita belajar firman dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Dan saya percaya pada suatu hari, dimanapun kita, pada saat kita bekerja, atau ibu-ibu pada saat ke pasar, pada saat ngobrol sama tetangga, Tuhan Yesus bisa memakai kita, bisa memberikan perkataan di mulut kita, bisa memakai lidah bibir kita untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang kita temui. Amin. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Yuk kita ikut tuntunan Roh Kudus dengan keterbatasan kita. Pada saat kita punya hati aja yang mau belajar, tidak mengandalkan kekuatan kita, Tuhan Yesus bisa memakai kita. Roh Kudus boleh menuntun kehidupan kita, sehingga hidup kita bisa maksimal ya Bapak Ibu. Jadi hal yang pertama kita belajar dari seorang Simon Petrus adalah tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, coba katakan di keluarga yang ada di sebelah kiri kanan kita, katakan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri ya Bapak Ibu. Jangan pernah mengandalkan kekuatan. Hal yang kedua, kalau kita belajar dari kehidupan Simon Petrus, pada saat kita lihat ya di ayat, sebentar, kita lihat di ayat kelima, ya, di ayat kelima, pada saat Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja dan telah sepanjang malam kami kerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Begitu kan reply dari Simon ya, pada saat Yesus menyuruh menebarkan jala. Hal yang kedua yang kita belajar dari kehidupan Simon Petrus adalah mengetahui apa yang Tuhan mau dan taat. Ya. Jadi bukan cuma sekedar kita mengetahui apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, tetapi kita juga belajar taat. Ya. Jadi pada saat Simon dia katakan, karena Engkau menyuruhnya, dia tahu bahwa Tuhan menyuruhnya untuk menebarkan jala, dikatakan, aku akan menebarkan jala juga. Jadi hal yang kedua adalah mengetahui apa yang Tuhan mau dan taat. Nah, kita belajar sama-sama. Kita mengetahui apa yang Tuhan mau buat hidup kita dan taat. Hal yang luar biasa yang saya belajar ya dari seorang Simon, bahwa Simon Petrus tidak bertanya dengan Tuhan, kenapa sih harus menebarkan jala? Bukankah tadi malam itu saya sudah kerja keras dan tidak mendapatkan apa-apa? Petrus nggak nanya seperti itu. Dia cuma bilang, karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu? Bagaimana juga dengan saya sendiri? Seringkali kita tahu apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, benar ya? Seringkali kita tahu apa sih yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap keluarga New Life tahu apa yang Tuhan mau buat kehidupan kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan
dalam kehidupan kita. Tetapi masalahnya kita masih sering bertanya, Tuhan, kenapa sih aku harus melakukannya? Benar ya? Kita tahu, tapi kita sering bertanya, Tuhan, kenapa sih kita harus melakukannya? Tapi hari ini kita belajar dari seorang Simon Petrus. Kita belajar taat, mengetahui apa yang Tuhan mau dan taat. Hati seorang Petrus itu begitu lebar ya. Dia taat meskipun dia adalah seorang nelayan. Dan menurut perhitungan pemikiran kita bahwa bagi seorang nelayan waktu itu pasti bukanlah waktu yang pas untuk menebarkan jala. Tetapi Petrus itu taat mengikuti perkataan Yesus. Tetapi Bapak Ibu lihat ya, pada saat Petrus taat, Petrus tahu apa yang Tuhan mau, yaitu menebarkan jalan, dan Petrus taat, Bapak Ibu bisa melihat bahwa Petrus melihat keajaiban. Benar ya? Petrus melihat hal yang luar biasa. Dikatakan ikan itu menjejali jala, sehingga jala itu hampir robek. Dikatakan, dan yang luar biasanya bukan cuma memenuhi jala, bahkan dikatakan butuh bantuan perahu lain untuk menampung ikan-ikan tersebut. Satu perahu itu nggak cukup, jala itu hampir robek dan satu perahu nggak cukup. Dan dikatakan butuh bantuan satu perahu lagi untuk menampung ikan-ikan itu. Coba kita bayangkan 2 perahu dan hampir tenggelam. 2 perahu loh Bapak Ibu, dan hampir tenggelam. Berapa berat, berapa banyak ikan yang didapat, yang membuat 2 perahu hampir tenggelam. Cobalah satu perahu, anggaplah satu perahu, hitung-hitunganlah. Satu perahu itu, berat-beratnya perahu itu 5 ton umpamanya ya. Anggaplah perahu-perahu itu 5 ton, satu perahu. Kalau berat 2 perahu berarti 10 ton ya. Kalau perahu itu 10 ton, dan 2 perahu itu dikatakan hampir tenggelam, kita bisa hitung secara matematika ya. Kira-kira berapa berat dari ikan itu. Tentunya ikan itu berat banget ya. Mungkin ikan itu 10 ton, mungkin bahkan lebih. Sampai dikatakan perahu itu hampir tenggelam. Justru dari ketaatan seorang Petrus, hal yang tidak masuk akal, hal yang mustahil itu terjadi. Dan yang luar biasa yang saya belajar ya, dari seorang Petrus, hal ini pada saat dia melihat hal yang mustahil ya, pada saat dia melihat banyak banget ikan yang mungkin pada saat itu mereka sebagai seorang nelayan mungkin nggak pernah mengalami hal yang nangkap ikan sampai jalannya mau robek, sampai 2 perahu pun hampir tenggelam. Mungkin itu adalah hal spektakuler yang dialami oleh orang-orang Pak di sekitar itu ya, sehingga menyadarkan Petrus bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya seorang guru, tetapi dia adalah Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat ya, Bapak Ibu lihat di ayat berikutnya, sebentar, di ayat ke-8 ya, Bapak Ibu lihat ya ke-8. Pada saat terakhir mereka membeli isyarat kepada teman-temannya di perahu lain, dan teman-temannya satu perahu datang dan mereka mengisi perahu itu dan perahu itu penuh. Dan di ayat ke-8 dikatakan bahwa ketika Simon Petrus melihat hal itu, maksudnya melihat 2 perahu itu hampir tenggelam, dikatakan ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Bapak Ibu bisa baca bersama dengan saya di rumah, dikatakan, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Di ayat ke-9, kita lihat, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Kalau kita lihat ya, Simon itu melihat hal itu, apa yang dilakukan Simon Petrus? Dia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Kalau Bapak Ibu lihat tadi di ayat ke-5 ya, di ayat ke-5 awalnya Simon Petrus cuma berkata, Guru, sepanjang malam kami cuma sudah bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Awalnya Simon Petrus hanya mengenal seorang Yesus sebagai guru. Dia memanggil guru ya. Tapi pada saat dia melihat mujizat itu, bahkan dikatakan ayat ke-8 dikatakan Simon Petrus tersungkur di depan kaki Yesus dan berkata, Tuhan, dari seorang guru, dia memanggil Yesus seorang guru, beralih menjadi Tuhan. Dikatakan, pergilah daripadaku karena aku ini adalah orang berdosa. Justru
dari hal yang mustahil kayak gitu ya. Dan dikatakan yang melihat kan bukan cuma Petrus ya. Dan dikatakan kan dia dan bersama-sama dengan orang yang ada di sana ya. Saya percaya semua orang melihat mujizat itu ya. Dan dikatakan hal ini ya, justru hal ini, hal yang gak masuk akal ini, menjadikan Petrus bahwa Yesus ini bukan hanya seorang guru, tapi Yesus ini adalah Tuhan. Dan hal yang luar biasa yang kita bisa belajar bahwa kesadaran Petrus bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan hanya seorang guru, dan ini adalah titik balik kehidupan seorang Petrus yang menghasilkan keputusan yang besar dalam diri kehidupan seorang Petrus, sehingga keputusan itu membuat Petrus itu dipakai Tuhan untuk mengikuti Yesus, dan kehidupan Petrus pun berubah ya. Melihat keajaiban itu, Petrus bersujud di kaki Yesus. Kalau sebelumnya dia mengenal Yesus sebagai guru, pada saat itu dia mengenal Yesus sebagai Tuhan. Saat Petrus berkata bahwa Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Apakah pada saat itu Petrus takut? Pada saat saya mikir, kenapa ya Petrus menyuruh Yesus pergi ya? Karena aku ini orang berdosa. Apakah Petrus itu takut ya? Karena beban ikan yang begitu banyak, yang dikatakan perahu itu hampir tenggelam. Ya, dikatakannya perahu itu hampir tenggelam. Dan apakah Petrus takut kalau dia itu akan tenggelam ya? Saya percaya tidak ya. Bukan karena dia takut tenggelam karena perahu itu hampir penuh ya. Tetapi dia menyadari Yesus adalah Tuhan dan dia hanyalah orang berdosa. Dia menganggap dirinya gak layak menerima kehadiran Yesus di dalam perahu itu. Sehingga dia bilang, Yesus pergilah karena aku ini orang berdosa. Karena Petrus tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus kudus, Yesus maha besar. Dan kehadiran Yesus itu di perahu itu membuat Petrus itu gak layak. Petrus menyadari kerendahannya. Petrus menyadari ketidaklayannya di hadapan Yesus. Karena dia melihat hal yang mustahil, yang memang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhannya. Jadi kita banyak hal dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, banyak hal dalam kehidupan kita, hal-hal yang mustahil, yang mungkin membuat kita takjub ya. Mungkin pada saat dulu kita mengenal Tuhan, kita mengenal Yesus hanya sebagai guru, seperti seorang Petrus ya. Tapi pada saat kita melihat mujizat demi mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita, yuk Bapak Ibu, kesadaran ini, mujizat yang kita alami, yuk membuat kita sadar bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan. Sungguh-sungguh juru selamat yang mampu membuat mujizat dalam kehidupan kita. Pada saat kita sadar bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, pada saat kita sadar bahwa kita ini adalah manusia terbatas, kita ini adalah orang yang tidak mampu, dan hal ini membuat kita datang kepada Tuhan. Hal ini membuat kita sungguh-sungguh sadar bahwa dalam kehidupan kita, kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus ya. Mungkin pada saat kita mengalami kegagalan demi kegagalan dalam kehidupan kita, seringkali kita mengalami hal yang kita merasa nggak mampu lagi, kita merasa kita hidup pun kayaknya kita nggak berguna lagi. Saat itulah kita harus datang kepada Yesus. Kita berharap kepada Tuhan ya. Jadi jangan pernah keraskan hati kita dan menganggap bahwa kita itu mampu mengatasi segalanya. Kita nggak perlu orang-orang sekitar kita, bahkan kita nggak perlu Yesus dalam kehidupan kita. Yuk kita merendahkan hati, kita menyadari, kita mempersilakan Yesus untuk hadir selalu dalam kehidupan kita, untuk berkarya dalam kehidupan kita. Ya. Jadi bukan cuma Petrus yang memang ditugaskan ya untuk memberitakan kabar baik, tetapi kita semua ya, pada saat kita merasa kita nggak mampu nih, kita nggak mampu untuk memberikan kabar baik kepada banyak orang, kita nggak mampu untuk memberitakan Injil. Yuk Bapak Ibu, jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya, yang pertama yang tadi kita belajar, jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi mari kita mengetahui apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita dan kita belajar untuk taat. Kita belajar untuk taat. Pada saat itu kita ngerasa kita nggak mampu, yuk kita belajar upgrade diri, kita belajar lagi kebenaran firman. Apa yang ada di New Life, kita ada pemuritan, kita ada baca firman, yuk kita ikut, kita upgrade diri. Sehingga pada saat kita ketemu dengan orang-orang yang memang Tuhan kirim dalam hidup kita untuk menerima kabar baik dalam kehidupan, melalui kehidupan kita, kita boleh menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan.
Dan Bapak Ibu boleh percaya bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita dan boleh bekerja dalam kehidupan kita. Pada saat ada firman dalam kehidupan kita, mungkin kita nggak ngerti bagaimana cara kita menyampaikan firman itu. Roh Kudus pasti menuntun kehidupan kita, Bapak Ibu, untuk kita boleh menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Jadi Tuhan boleh memakai semua yang ada pada kita. Kita punya firman, kita punya hati yang lebar untuk belajar dan untuk melayani. Kan enak ya, hidup kita boleh dipakai itu oleh Tuhan. Yuk kita lanjut ya, ayat ke-10 ya. Jadi ada dua hal yang sudah kita belajar ya. Jadi hal yang pertama, kita belajar tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Hal yang kedua adalah mengetahui apa yang Tuhan mau dalam hidup kita dan kita taat. Dan kita lihat lagi ya di ayat ke-10 dikatakan Yesus, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus ya. Jadi kita lihat di ayat ke-11, Bapak Ibu bisa baca di rumah ya. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat. Jadi pada saat perahu itu sudah penuh ikan dan mereka membawa perahu-perahunya ke darat, menyamping sudah ya, ditambatkan. Dikatakan mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Mereka ini yang dimaksud adalah Yakobus, Yohanes, dan Simon Petrus ya. Dan mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Hal ini sangat memberkati saya secara pribadi, Bapak Ibu ya. Dikatakan pada saat mereka sudah taruh perahunya di samping ya. Pada saat mereka sudah taruh perahunya di samping, tidak dikatakan mereka bukanlah pergi ke pasar ya Bapak Ibu. Kalau namanya nelayan, mata pencahariannya adalah mencari ikan. Pada saat sudah banyak ikan, yang ada adalah pastinya pergi ke pasar kan. Kalau memang mata pencaharian nelayan sudah dapat banyak ikan, pastinya pergi ke pasar dan menjual ikan-ikan yang sudah didapat. Benar ya? Menjual ikan dan pastinya menghasilkan keuntungan besar ya. Dan kalau ikannya aja 2 perahu penuh yang hampir tenggelam, nggak bisa dibayangkan ya berapa banyak hasil keuntungan yang akan diterima oleh para nelayan. Tentunya bukan cuma banyak, tapi banyak sekali. Tapi hal yang luar biasa kita lihat, mereka bukannya pergi ke pasar untuk menjual ikan, tapi dikatakan mereka meninggalkan segala sesuatu. Berarti mereka meninggalkan perahu, mereka meninggalkan ikan-ikan yang sudah mereka peroleh, dan dikatakan mereka mengikut Yesus. Luar biasa ya Bapak Ibu. Saya sangat begitu terharu gitu ya. Orang-orang mungkin yang Simon yang awalnya cuma mengenal Yesus sebagai guru, tetapi pada saat dia melihat mujizat itu gitu ya, dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi sumber segalanya, yang menjadikan apa? Mereka tuh lebih bersemangat, mereka lebih lagi menaruh hati mereka untuk apa? Untuk melayani kepentingan Yesus daripada mereka ngurusin ikan-ikan dan ngurusin perahu mereka. Kan? Karena mujizat yang mereka lihat, karena mereka tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka meninggalkan segala sesuatu. Ikan-ikan, perahu, yang kalau kita hitung-hitungan dengan materi, dengan duit, gitu ya mungkin banyak banget yang mereka hasilkan, tapi semua mereka tinggalkan. Dan mereka mengikuti Yesus. Mereka lebih melayani kepentingan Yesus daripada mereka mencari keuntungan duniawi, keuntungan sementara bagi diri mereka sendiri. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak boleh meninggalkan pekerjaan. Kita punya pekerjaan ya, kita punya pekerjaan ya. Tapi pada saat Yesus memanggil setiap kita, yuk kita belajar, jangan menggandoli, jangan pekerjaan, jangan harta kita, jangan segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini jadi menggandoli. Menggandoli itu mengikat kita sehingga kita itu nggak bisa maksimal, untuk melayani. Sehingga kita nggak bisa maksimal untuk melayani apa yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita. Mari kita belajar gitu ya, seperti seperti Yakobus, Yohanes, dan Petrus ya. Mereka meninggalkan segala sesuatu, mereka tidak terikat pada segala sesuatu yang bersifat duniawi, tetapi mereka boleh meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Jadi sebagai pembawa berita kabar baik,
pada saat kita menebarkan jala. Ya kan, pada saat kita menebarkan jala, mungkin kita sudah lama bekerja keras. Mungkin pada saat kita menebarkan jala lama banget dan tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada jiwa nih yang menurut mata kita yang boleh percaya kepada Yesus. Tapi kita belajar, kita harus tekun tanpa putus asa. Yang penting kita mengandalkan Yesus, kita mengandalkan firman yang ada pada kita. Kalau Yesus sudah nyuruh, yuk kita belajar taat. Kita belajar taat, kita ikuti aja apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya hidup kita akan berhasil. Hal yang ketiga yang kita belajar ya, dari kehidupan seorang Simon Petrus. Pada saat pertama, Petrus tidak mengandalkan kekuatan dia sendiri. Dan yang kedua, kita belajar untuk mengetahui apa yang Tuhan mau dan taat. Dan yang ketiga, yang pasti pada saat kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tahu apa yang Tuhan mau dan kita taat. Saya percaya hidup kita pasti akan menghasilkan buah. Menghasilkan buah itu sudah pasti. Karena hidup kita mengikuti apa yang Yesus mau, bukan apa yang kita mau. Ya kan, apa yang Yesus mau. Kalau kita lihat bagaimana buah yang dihasilkan oleh seorang Petrus yang awalnya hanya penjala ikan, yang menurut barometer manusia, menurut ukuran manusia, seorang nelayan itu mungkin dia pasti tidak memiliki pendidikan. Benar ya? Cuma yang ada menjala, mencari ikan, jual untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Tapi pada saat Yesus hadir, pada saat seorang Petrus yang adalah penjala ikan, dia tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Pada saat dia tahu apa yang Tuhan mau dan dia belajar untuk taat, kita lihat hidup Petrus menghasilkan buah. Pada saat Petrus berkhotbah, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, dikatakan 3.000 orang bertobat. Bukan cuma 1-2. 3.000 itu banyak banget, ya kan? Bayangkan satu kali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Waduh, keren banget ya. Dan itu tentu saja bukan karena Petrusnya yang hebat, yang Petrusnya yang hanya nelayan, tetapi itu karena Tuhan Yesus yang menyertai kehidupan Petrus, Roh Kudus yang bekerja. Hikmat pengurapan ada dalam kehidupan Petrus ya. Jadi 3 hal yang kita belajar pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Pada saat bagaimana hidup boleh mengandalkan Tuhan Yesus. Pertama, kita katakan sama-sama, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri ya Bapak Ibu. Pada saat kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri, kita juga belajar mengetahui apa yang Tuhan mau dan taat. Jadi bukan cuma mengetahui apa yang Tuhan mau ya Bapak Ibu ya, tapi kita taat. Dan yang ketiga, pada saat kedua hal itu, percaya bahwa hidup kita pasti menghasilkan buah. Itu sudah pasti, hidup kita pasti berbuah. Dan buah-buah itu pasti boleh dinikmati oleh orang sekeliling kita. Pada saat kita tahu bahwa Tuhan memanggil setiap kita, mungkin Tuhan memanggil setiap kita tidak sama ya Bapak Ibu ya. Tuhan memanggilkan kita tidak sama panggilan kita, tapi satu panggilan yang ada dalam setiap kehidupan orang percaya. Coba kita semuanya baca di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Mungkin pada saat ini keluarga New Life ada yang bekerja, ada yang sebagai pengusaha, ada yang memang memberi waktu untuk melayani sepenuh waktu, ada yang sebagai karyawan. Mungkin panggilan kita dalam marketplace berbeda-beda, tapi satu hal yang sama buat setiap kita orang percaya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bapak Ibu boleh baca sama-sama ya bersama saya di rumah ya. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu adalah panggilan setiap kita, Bapak Ibu ya. Itu adalah panggilan setiap kita orang percaya. Jadi pada saat kita mau belajar memberikan firman, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya Bapak Ibu, kita belajar upgrade diri. Mungkin kita bukan dari kalangan orang-orang yang yang sekolah teologi ya, benar.
Tapi bukan berarti kita tidak sekolah teologi, teologi bukan berarti kita tidak bisa memberikan kabar baik. Berapa banyak orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita Injil meskipun mereka nggak sekolah teologi, Bapak Ibu. Kita bisa belajar dari firman, dari media, dari link-link pemuritan, dari SAN yang sudah ada di New Life. Kita bisa belajar untuk upgrade diri, sehingga tidak ada alasan kalau kita bilang nggak bisa. Dan tentu saja kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Dan kedua, cari tahu apa Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah, kalau tadi kita baca, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu adalah amanat agung, bukan cuma bagi pendeta, bukan cuma bagi penginjil, bukan cuma bagi full timer, tapi bagi setiap kita, Bapak Ibu. Setiap kita orang percaya. Itu adalah amanat agung yang Tuhan berikan pada setiap kita. Sehingga bagian kita adalah pergi, gitu ya, jadikan semua bangsa muridku. Pada saat kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tahu yang Tuhan mau dan kita taat, percaya, kita pergi dan hidup kita pasti berbuah. Dan buah-buah kita itu tidak untuk kita nikmati sendiri, tapi buah-buah itu boleh dinikmati oleh banyak orang. Dan apapun yang menjadi latar belakang kehidupan kita, Bapak Ibu, mungkin banyak kesalahan-kesalahan dulu yang pernah kita lakukan. Mungkin track record hidup kita nggak baik. Siapa sih yang di sini yang punya record hidup yang kudus, yang baik banget? Tentunya kita pernah berbuat kesalahan. Mari, makanya saat ini kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, melihat kehidupan kita, melihat kekurangan kita, melihat kesalahan kita, kita tidak bisa pernah move on. Yuk kita sama-sama, apapun latar belakang kita, yuk kita sama-sama tidak melihat lagi. Mari sama-sama kita mengandalkan Tuhan, tahu apa yang Tuhan mau, dan kita taat. Dengan iman kita percaya bahwa hidup kita pasti menghasilkan buah. Satu ayat terakhir, kita baca sama-sama ya, di Yeremia 29 ayat 11 ya. Ini bukan ayat yang asing ya, Yeremia 29 ayat 11. Kita boleh baca bersama, Bapak Ibu baca di rumah. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kita ya, mengenai kita semua. Demikianlah firman Tuhan, yaitu, Bapak Ibu baca, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi dikatakan Yesus itu mengetahui rancangan yang ada pada kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk memberikan kita hari depan yang penuh dengan pengharapan. Amin Bapak Ibu ya. Luar biasa ya, saya percaya bahwa firman ini ya bukan cuma untuk Bapak Ibu Saudara, tapi untuk saya pribadi. Jadi kita belajar 3 hal ya Bapak Ibu. Pada saat kita hidup mengandalkan Tuhan, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sampai kapanpun, mungkin pada saat keadaan baik, keadaan kurang baik, kita harus tetap mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita tahu kan bahwa Tuhan menghendaki kita untuk menjadi pemberita kabar baik. Semua kita. Katakan, Tuhan menghendaki saya untuk menjadi pemberita kabar baik. Yuk, katakan pada diri sendiri. Tuhan menghendaki saya untuk menjadi pemberita kabar baik. Dan saya mau untuk taat. Dan yang terakhir, kita katakan sama-sama, saya percaya hidup saya akan menghasilkan buah. Amin Bapak Ibu, hal yang sederhana ya. Dan yang bisa kita sama-sama terima ya Bapak Ibu, saya percaya semua bukan karena kuatnya kita, tapi hanya karena anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk terus berjalan, untuk terus berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Sekian firman Tuhan untuk pagi hari ini. Saya rindu setiap kita tetap mengandalkan Tuhan apapun keadaan kita. Yuk mari kita naikkan satu pujian.